Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Channel yang berisi tentang keseharian ibu rumah tangga. Pokoknya random banget. Kadang-kadang aku up video tentang budgeting, tentang belanja mingguan, tentang food prep, atau misalkan tentang bersih-bersih gitu ya. Pokoknya apa aja deh ya teman-teman. Pokoknya seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku ya. Dan masih seperti biasa, aku masih ngurusin yang namanya kerjaan rumah. Nah, di video kali ini aku awali dengan cuci piring. Ini sebenarnya cucian piring aku yang tadi pagi belum dicuci gitu ya. Ini aku ambil videonya tuh siang-siang, jadi ada mood bikin videonya itu pas siang-siang gitu ya. Pagi-pagi tuh berasa riuh banget ya. Nah, kalau aku nih teman-teman ya, kalau udah ngerasa capek, udah ngerasa lelah, daripada nantinya tuh bawaannya marah-marah atau emosi ya karena kelelahan, ya udah deh ditinggalin aja dulu untuk kerjaan rumah. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali, karena kadang-kadang kalau udah ngerasa capek bawaannya tuh emosi, dan takutnya nanti tuh bisa merembet ke seisi rumah ya. Bisa ngerembet ke anak-anak, moodnya juga jadi jelek gitu ya. Bisa-bisa jadi marah-marah juga ke pas suami. Pernah ngalamin gak sih bun kayak gitu? Kalau aku gitu banget ya, kalau misalkan udah lelah, cita-cita banget pengen selembut umaknya Rara, tapi kadang-kadang tetap aja ya gak bisa selembut umahnya Rara. Tahu nggak teman-teman, film animasi yang Nusa Rara itu tuh kalau lihat umahnya, lihat uminya itu tuh lembut banget, penyabar banget, tapi realitanya ternyata susah banget kalau aku buat niru ya. Kadang-kadang kalau misalkan udah lelah ya udah. Nah, daripada nantinya tuh marah-marah gak jelas karena kelelahan, ya udah kadang-kadang aku tuh simpan aja dulu untuk kerjaan rumahnya. Nah, ngomongin tentang lelah nih bun, aku tuh baru-baru ini ya nyari searching cara mengatasi kelelahan pada ibu rumah tangga. Karena menurut aku ibu rumah tangga itu gampang lelah ya. Nah, takutnya kalau kita lagi lelah itu banyak banget bisikan-bisikan setan yang gampang masuk, terutama ke ibu-ibu ya, ke kita para istri. Dan ternyata katanya yang menjadi sasaran paling utama godaan setan itu datangnya yang pertama kali adalah ke istri ya, atau ke seorang ibu. Jadi ya agak ngeri-ngeri juga ya bun. Jadi mulai sekarang udah deh ya, berhenti untuk menjadi ibu yang sempurna, tapi berusahalah kita untuk menjadi ibu yang bahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah seisi rumah itu, suasana rumah itu akan berasa seperti di surga. Amin. Nah, kemarin tuh pas aku baca ya, cari-cari gitu ya, searching, ternyata ada beberapa tips untuk mengatasi kelelahan pada ibu rumah tangga. Nah, siapa tahu nih bunda-bunda, teman-teman semuanya juga ada yang merasa sering lelah gitu ya dengan menjalankan rutinitas kita seharian yang itu-itu aja, yang berulang tiap hari. Boleh ya teman-teman, kita belajar bareng. Aku di sini cuma share aja ya. Nah, yang pertama katanya pastikan istirahat yang cukup. Nah, jadi intinya sesibuk apapun nih bun, jangan sampai kita tuh tidak tidur malam ya. Meskipun kita tuh tidur siang lama, tapi kalau misalkan tidur malamnya cuma 1 jam 2 jam tetap aja ya, kalau aku mah pening gitu. Jadi sebisa mungkin mendingan kalau disuruh milih, mendingan tidur malam yang cukup, siangnya ya udah gak apa-apa gak tidur siang juga gitu ya. Tapi ya kalau misalkan bisa untuk tidur siang ya itu sih luar biasa lah ya. Oke bun, yang kedua buat rencana dan atur jadwal. Nah, jadi bun ya, tidak semua tugas kita tuh harus selesai sekaligus gitu ya. Kadang-kadang kita tuh banyak banget kerjaan, kadang-kadang bingung juga gitu ya mau ngerjain yang mana. Nah, katanya cobalah untuk mengurutkan tugas dari yang paling penting dan mendesak sampai pekerjaan yang remeh-remeh yang bisa dikerjakan nanti. Aku pas baca ini, yang remeh-remeh kayak apa ya, kerjaan yang remeh-remeh. Perasaan semua kerjaan tuh menurut aku nggak ada yang remeh deh kalau pekerjaan ibu rumah tangga ya, bener nggak sih?
Tapi ya intinya kalau kita membuat rencana atau atur jadwal, mungkin kita tuh lebih memiliki rencana yang teratur buat memprioritaskan kerjaan mana yang akan kita dahulukan gitu loh. Maksudnya mungkin gitu ya. Lanjut, poin yang ketiga adalah luangkan waktu untuk me time. Jadi sesibuk-sibuknya apapun kerjaan kita ya bun, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, kayaknya bukanlah keputusan yang egois ya bun, kita tuh meluangkan waktu untuk me time. Nah, coba deh bunda-bunda teman-teman semuanya share di kolom komentar me time apa yang biasa kalian lakukan di sela-sela mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kalau aku ya teman-teman, makan bakso terus nonton drakor, itu tuh udah me time yang amat luar biasa kalau menurut aku. Apalagi tanpa gangguan gitu ya, dia kayak menikmati setiap suapannya, menikmati setiap detik-detiknya saat nonton drakor. Coba ada yang samaan gak sih bun? Dan jangan salah ya, ternyata me time itu justru efektif banget untuk mengusir rasa lelah dan mengisi ulang energi agar kita tuh bunda-bunda menjadi ibu yang bahagia lahir batin. Amin. Oke deh, lanjut kita ke poin keempat, katanya merawat diri sendiri. Nah, menjadi ibu rumah tangga itu pasti lebih memilih fokus merawat suami dan anak-anak ya bun. Dan ternyata jangan lupa untuk merawat diri sendiri agar bunda menjadi ibu yang bahagia. Kan lagi-lagi menjadi ibu yang bahagia. Kadang-kadang aku juga sampai lupa kapan terakhir kali aku kayak luluran, maskeran dengan tenang gitu ya. Atau misalkan memakai baju daster yang cantik untuk memanjakan diri. Wah, ini mah kudu banget deh teman-teman ya. Katanya jangan lupa merawat diri sendiri. Lanjut, poin kelima. Sebenarnya banyak banget ya poinnya, cuma aku ambil yang ya penting-penting aja lah menurut aku ya. Nah, yang kelima ini yang terakhir, curhat dengan sahabat bunda. Nah, bunda-bunda ya, menjadi ibu tuh bukan berarti harus sempurna. Pokoknya sangat tidak mungkin deh untuk manusia bisa melakukan semuanya dengan sempurna tanpa celah. Jadi terimalah ya, kadang-kadang kita tuh butuh seseorang sebagai tempat curhat untuk meluapkan perasaan kita yang mungkin tidak semua orang mengerti gitu ya. Tapi menurut aku kadang-kadang kita juga harus pilih-pilih ya sebagai teman curhat. Jangan sampai kita tuh niatnya untuk mencari solusi atau misalkan teman berbagi beneran dibagi-bagiin cerita kita ke orang-orang. Atau misalkan kita dijadiin tempat curhat sama seseorang, jangan sampai nih bun, yang tadinya kita tuh baik-baik aja, udah bahagia, tiba-tiba ada orang yang curhat dan isi curhatannya itu mengarah ke cerita yang negatif. Jadi kita tuh ke bawah, auranya tuh jadi aura negatif. Akhirnya yang tadinya kita baik-baik aja, yang bahagia, yang bebas gitu ya, jadi ke bawah negatif juga. Jadi kayak ikutan dongkol, kayak pulang-pulang ke rumah tuh jadi kayak gak bersyukur. Itu tuh jangan banget ya bun ya. Gak kerasa nih, tahu-tahu aku udah beres aja ternyata cuci piring. Aku lanjut mau nyuapin si dede. Jadi tadi itu tips untuk mengatasi lelah untuk ibu rumah tangga. Jadi aku share-nya segitu aja ya. Sebenarnya masih banyak loh bun. Nanti bunda bisa cari aja di Google. Di sana tuh banyak banget gitu ya. Nah, yang aku share ini adalah poin-poin yang menurut aku yang paling ngena banget deh ya Kia gitu. Oke deh, makasih banyak ya bunda-bunda semuanya yang udah mampir, yang udah dengerin cerita aku. Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar aku makin semangat lagi untuk upload video terbaru. Oke deh teman-teman, sampai di sini aja dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.